لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia nikmat terbaik buat kita semuanya, baik yang diminta maupun tidak kita minta, baik yang kemarin dulu, sekarang maupun yang esok. Semua Allah berikan kepada kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan harapan Allah, sesuai dengan harapan yang memberi nikmat kepada kita. Itulah syukur. Jadi memenuhi apa yang menjadi harapan yang memberikan, yaitu memberikan nikmat, itulah yang disebut dengan syukur. Selanjutnya kita juga senantiasa bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat, yaumul akhir, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan. Karena hanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi lisensi oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ngaji kita satu ayat atau satu surat pendek. Yang kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah surat An-Nas, sekarang surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh ya. Ini surat yang cukup pendek terdiri dari 5 ayat. Surat ini terdiri 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah kemarin namanya Madaniyah. Tapi juga ada surat Madaniyah tapi diturunkan di kota Mekah. Karena patokannya biasanya menurut para ulama itu adalah hijrah Nabi. Kalau hijrah Nabi, sesudah hijrah Nabi itu biasanya disebut dengan Madaniyah. Contohnya surat An-Nasr, itu surat yang diturunkan di kota Mekah ketika peristiwa Fathul Makkah. Nah, itu termasuk sebagian ulama menyampaikan itu Madaniyah, walaupun diturunkan di kota Mekah karena sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, dari Mekah ke Madinah ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Jadi setelah surat Al-Fil kemudian diturunkan surat Al-Falaq. Kemudian diturunkan sudah surat Al-Falaq adalah surat An-Nas. Jadi Allah menurunkan ayat atau surat itu tidak urutan seperti yang ada di Al-Quran. Surat Al-Fatihah dulu itu tidak. Tapi malah suratnya, ayatnya itu meluncat-meluncat ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut riwayat yang masyhur, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, surat Iqra ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama dari surat Al-Falaq ini, yang artinya adalah waktu subuh. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Aqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam perjalanan. Apa isi pokok dari surat
Al-Falaq ini yaitu perintah kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Jadi inti dari surat Al-Falaq adalah berlindung, ya, perintah kepada manusia, kepada kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang pertama, ini hampir semua ayat, semua surat diawali dengan basmalah ya, atau bismillah. Tapi bismillah tidak termasuk surat atau ayat dari surat ini kecuali surat Al-Fatihah. Ada yang tidak memakai basmalah adalah surat At-Taubah ya. Kalau tidak keliru surat At-Taubah. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ya. Kalau kemarin qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, sekarang Allah menyampaikan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai peristiwa subuh, yang menguasai seluruh waktu. Nah, ini. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Jadi makhluk-makhluk Allah itu banyak yang jahat-jahat juga. Termasuk yang jahat adalah manusia ya, sebagaimana kemarin saya sampaikan. Minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda itu bisa dalam wujud yang nyata yaitu manungsa kulun jenengan sami sing berubah sifatnya jadi setan, atau yang tidak kelihatan. Nah, kita berlindung pada ayat yang kedua ini, surat Al-Falaq ini, dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq. Kemudian yang kedua adalah berlindung wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kejahatan itu biasanya kebanyakan ya, tidak semuanya sih, itu banyak terjadi pada malam hari. Biasanya kemalingan, perampokan itu kan kebanyakan pada malam hari ya, termasuk kemaksiatan. Nah, ini ada, makanya disebut istilahnya ada perempuan malam. Nah, itu kupu-kupu malam. Nah, itu antara lain dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kegelapan itu seringkali banyak menumbuhkan, memancing kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan dosa. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Nah, ini yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, apa itu menghembus pada buhul-buhul? Yaitu biasanya tukang-tukang sihir. Nah, ini kan sebagai perumpamaan, tamsil atau ibroh. Biasanya tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali, ya, dikuel-kuel taline, ya. Lalu membacakan jampi-jampi atau mantra-mantra dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Nah, ditamuni fuh kayak gitu. Jadi ini memang setan punya utusan ya. Siapa utusan setan di dunia ini? Yaitu para dukun. Ya, dukun itu. Jadi dukun ini menyadap informasi-informasi dari setan. Dukun itu bekerja sama dengan setan. Dukun itu meminta pertolongan kepada setan. Jadi ibaratnya dukun itu sudah distempel oleh setan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya, yang membisikkan sesuatu yang seringkali melanggar. Contohnya, kalau kamu ingin kaya, maka kamu datanglah ke
Mana misalnya Serandil, Kemukus, Gunung Kawi, mana lagi, nah, ini misalnya. Dan kemudian diikuti dengan mengikuti syarat-syarat ya. Kalau pengen kaya kamu ke tepi Nusa Kambangan misalnya dan sebagainya, atau ke pohon yang gede dan lain sebagainya. Nah, tukang-tukang sihir itu menghembuskan pada buhul-buhulnya, kita berlindung dari yang demikian itu ya, supaya kita terjauh, baik terjauh dari sifat-sifatnya maupun terjauh dari akibatnya ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3 berlindung ya. Kemudian yang keempat, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan orang yang dengki. Nah, orang yang dengki itu kan susah ya. Yang namanya dengki itu SMS. Senang melihat orang lain susah, terus susah melihat orang lain senang. Iya, nganti pikirannya panas banget itu cara semelet ya. Weru tanggane seneng malah bunek. Weru tanggane bunek malah seneng. Wah kelawik-kelawik niku lho nggih, walik-walik. Nah niki jenengane hasad. Nah, kita berlindung dari yang demikian itu, berlindung dalam pengertian akibat dari hasad itu maupun berlindung dari kita. Mbok nganti kula jenengan sami sing termasuk wong sing hasad, wong sing dengki. Nang ari hadis Nabi niku dingendikaken sing jenenge hasad kuwe kaya dene geni bakar suluh, bakar kayu. Jadi menghabiskan kebaikan kula panjenengan sami. Nah, niki. Makanya kita berlindung dari yang demikian itu, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai penutup surat Al-Falaq ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan. Maka mungkin sering-seringlah kita membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas ini dalam rangka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk kejahatan. Demikian ngaji kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.